Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain. Perkuliahan kita pada hari ini, yaitu pada pertemuan yang ke-11. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan apa yang kemarin kita bahas, yaitu prasyarat analisis statistik inferensial. Ada 3 syarat untuk menggunakan statistik inferensial. Yang pertama adalah skala taksirannya harus normal, atau dengan kata lain, data yang kita peroleh dari hasil penelitian harus berasal dari data yang berdistribusi normal. Kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian yang hari ini akan kita jelaskan adalah persamaan regresinya harus linear. Kemarin sudah saya kasih contoh. Linear itu kalau gajinya naik maka semangat kerjanya naik, gitu kan. Kalau gajinya naik semangat kerjanya turun, itu tidak linear karena berbanding terbalik, gitu. Kalau suaminya naik pangkat, istrinya senang. Nah, kalau suaminya naik pangkat, istrinya malah manyun, berarti tidak linear, gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah uji homogenitas varian. Jadi rata-rata kelompok, baik kelompok dari data variabel X1, variabel Y, variabel X1, X2 harus relatif homogen. Itu kita akan selesaikan. Nanti setelah selesai 3 prasyarat ini, saya akan kasih data untuk latihan minggu depan, ya. Anda silakan diuji dulu di rumah data itu. Kemudian minggu depan saya akan tunjuk untuk presentasi, untuk menjelaskan. Tapi namanya nggak ditunjuk sekarang, nanti minggu depan langsung saya tunjuk. Misalnya untuk uji normalitas distribusi skala taksiran, Y atas X1 si A, Y atas X2 si B, uji linearitas Y atas X1, nanti saya. Yang penting dicoba, ya. Insya Allah bisa, nggak susah. Supaya ada latihan. Jadi kalau itu udah bisa, nanti ujian udah nggak ada masalah. Kita mulai ya teman-teman sekalian, buka SPSS-nya. Ya. Saya share. Ya. Untuk uji linearitas persamaan regresi, ya, buka SPSS-nya, datanya yang kemarin, ya. Kita mulai dari analyze, kemudian complement. Nah, complement, kemudian ke kanan main. Nah, ini tadinya begini. Nah, tadinya kan gini. Masukkan variabel Y-nya ke dependent list. Variabel X1-nya ke layer 1 of 1. Nah, situ. Udah masuk. Klik option. Klik option. Nah, posisinya begini. Udah ya, silakan ikutin. Jadi kinerja guru masuk di dependent list. Kemudian kepemimpinannya masuk di layer 1 of 1. Kemudian option. Nah, kemudian di bawah ini ada test for linearity di checklist. Silakan test for linearity di checklist. Baru klik continue, klik OK. Nah, ini ada data dari pada produknya tadi atau outputnya, ada case processing summary, ada report, ini biarkan. Nah, yang kita pakai ini, ANOVA table. ANOVA table, kinerja guru atas kepemimpinan transformasi kepala sekolah. ANOVA table. Ini diklik sampai keluar tanda merah, kemudian klik kanan, copy. Nah, klik kanan, copy. Klik kanan, copy. Nah, ini tabel ini kita masukkan ke bab 4 yang kemarin. Kita share bab 4-nya. Nah, sini. Nah, uji linearitas persamaan regresi. Ini kemarin kan yang nomor 1-nya, ini kedua, maksudnya nomor 2 nih, uji linearitas persamaan regresi. Nah, yang pertama, pengaruh kepemimpinan transformasi kepala sekolah atau X1 terhadap kinerja guru.
Berarti kita ingin mengukur apakah kinerja guru atas kepemimpinan sekolah linear atau tidak. Nih, ini HO-nya. HI-nya adalah kinerja guru atas kepemimpinan transformasi kepala sekolah adalah tidak linear. Berarti kalau nanti hasil penelitiannya linear, berarti HO diterima, HI-nya ditolak. Nah, tabel tadi masukkan ke sini. Ini udah saya masukkan tabelnya. Ini ada angka-angka semua yang dipakai hanya ini. Yang pertama, perhatikan angka yang P sig. Di sini tertulisnya sig. Ini nilai P sig. Yang kedua adalah nilai F. F hitungnya ini. Jadi nilai P sig-nya adalah 0,188. Nilai F hitungnya adalah 1,340. Nah, DK pembilang, ini DK pembilang yang 27. Yang pada kolom division for linearity. Disebut DK pembilang. DK itu derajat kebebasan. DK itu singkatan dari derajat kebebasan. Sedangkan yang di Witten Group adalah 46, ini adalah DK penyebut. Derajat kebebasan penyebut. Nah, jadi untuk melihat apakah persamaan regresi Y atas X1 ini linear atau tidak linear, patokannya ada dua. Yang pertama, nilai nilai P sig-nya harus lebih besar dari 0,05. Satu. Yang kedua, nilai F hitung, nah ini yang 1,340, harus lebih kecil daripada nilai F tabel. Berarti kita harus buka F tabel. Apakah 1,340 ini lebih kecil dari F tabel dengan DK pembilang 27, DK penyebut 46. Kita lihat F tabelnya. DK pembilangnya 27, ingat-ingat ya, 27. DK penyebutnya 46. Kita buka F tabel. F tabel. Nah, ini F tabelnya. Jadi DK pembilangnya yang ke kanan. Yang ke kanan. Ini keterangan ke kanan adalah DK pembilang, ke bawah DK penyebut. Tadi ke kanannya 27. Nah, 27 tidak ada, adanya 26 dan 28. Terserah mau diambil 26 boleh, 28 boleh, yang paling dekat. Kita katakanlah ambil 28. Atau 26. 26 deh. Biar sama. 26. Nah ini. Ke bawahnya adalah 46. 46 nggak ada. Adanya 45 nih. Sebelah kiri. Kita ambil yang 45 daripada ke 50 kan kejauhan. Nah, tarik. Nah, maka angkanya diperoleh adalah 1,74. Kita gedein dulu. Nah, perpaduan antara DK pembilang 26, di sana kan 27 nggak ada, diambil yang 26. Dengan 46, diambil 45, maka diperoleh 1,74. Ya, ini jadi ini angkanya yang diperoleh dari F tabel. Dengan derajat kebebasan adalah P 0,05. Nah, kita lihat. Nah, dari tabel di atas, maka untuk persamaan regresi Y atas X1 menunjukkan nilai P sig yaitu 0,188. Dibandingkan dengan 0,15, 0,05 lebih besar apa lebih kecil? 0,188 lebih besar dari 0,05. Jadi tandanya begini nih. Nah, ini yang tandanya nih. Saya gedein. Nah, tandanya begini. Berarti ini dari patokan yang tadi saya sebutkan ini udah terpenuhi. Karena nilai P sig-nya lebih besar dari 5%. Nah, sekarang F hitungnya kita lihat. F hitungnya 1,340. F tabelnya dengan DK pembilang 27, DK penyebut 46, pada taraf kepercayaan 0,05 adalah tadi 1,740. Jadi F hitung di 1,340 lebih kecil dari F tabel 1,740. Nah, berarti tadi rumusannya kan HO-nya kalau
Kalau ini lebih kecil, berarti bisa di HO diterima karena linear. HI-nya ditolak karena tidak linear HI. Nah, dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa persamaan linearitas model persamaan regresi Y atas X1 adalah terpenuhi. Atau dengan kata lain, model persamaan regresi Y atas X1 adalah linear. Nah, satu. Sampai di sini mengerti? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, pertanyaannya gini, kalau nggak ditanya, saya yang tanya. Bagaimana kalau salah satu yang memenuhi, salah satunya enggak? Kan tadi dua syaratnya ya. Dia disebut linear jika nilai P sig-nya lebih besar dari 5%, 0,05. Dan F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Nah, sekarang misalnya gini, ada hasil penelitian, nilai P sig-nya lebih kecil dari 0,05. Berarti kan tidak memenuhi tuh. Sedangkan nilai F tabelnya lebih kecil dari F hitungnya lebih kecil dari F tabel, memenuhi. Jadi kalau F-nya memenuhi, nilai P sig-nya tidak memenuhi. Atau kesimpulannya apa? Linear atau tidak linear? Nah, kesimpulannya kalau terjadi seperti itu, yang jadi patokan adalah perbandingan nilai F hitung dibanding F tabel. Kalau F hitung lebih kecil dari F tabel, walaupun nilai P sig-nya tidak terpenuhi, maka tetap disebut linear. Sebaliknya, kalaupun nilai P sig-nya lebih besar dari 0,05 atau 5%, tapi kalau F hitungnya tidak lebih kecil daripada F tabel, maka tidak linear. Paham? Itu patokan pentingnya itu, ya. Yang penting F hitungnya lihat. Kalau F hitung lebih kecil dari F tabel, linear, walaupun P sig-nya tidak lebih kecil, tidak lebih besar dari 5%, gitu. Lanjut ya. Sekarang yang F2-nya. Oke, lanjut kita itu. Nah, sekarang yang Y atas X2. Analyze lagi. Analyze, complement, main. Nah, kepemimpinannya keluarkan karena ini X1. Nah, F2-nya masuk. Kompetensi pedagogik. Jadi yang kepemimpinan transnasional kan X1 keluarkan, yang kompetensi pedagogik masuk ke ruangan ini, ke kolom ini. Kemudian option, tes for linearity-nya di checklist, kemudian continue, oke. Kita lihat, nah tabel, ingat yang diambil adalah ANOVA table, ANOVA tabel. Ya. Ini kinerja guru atas kompetensi pedagogik. Klik, copy, nah copy. Kemudian kita buka bab 4-nya. Nah, sekarang yang ini. Pengaruh kompetensi pedagogik X2. Mohon maaf Pak, yang tadi bisa diulangi Pak. Yang mana? Analyze. Oh, analisnya dari analis. Oke, siap. Yuk. Analyze. Kompermen, bawah. Kompermen. Ke kiri. Main. Ya, main, terus. Nah, ini kan tadi yang ini udah nih, yang kompetensi transpersonal. Tadi kan gini. Nah, kan gitu. Nah, sekarang yang X2 masuk ke sini, Y-nya tetap di sini di atas. Y-nya di atas. Option. Klik option. Ya. Terus klik checklist test for linearity. Ada? Ya. Oke, terus continue. Terus oke. Nah, ini ada case processing, ada report. Nah, ini yang dipakai yang ini, ANOVA table. ANOVA table, klik kanan, ada tanda merah, klik kiri, copy. Nah, copy. Nah, baru pindahkan ke bab 4.
Nah, Bapak, pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru atau Y. Nah, HO-nya sama kayak tadi. Regresi atas kinerja guru atas kompetensi pedagogik adalah linear untuk yang HO-nya. HI-nya, regresi kinerja guru atas kompetensi pedagogik adalah tidak linear. Nah, yang tadi tabelnya pindahkan ke sini nih, udah saya pindahkan. Angka yang menjadi perhatian sama. Nah, yang ini. Saya gedekan dulu ya. Nah, sama, oh, merahkan aja ya, biar ini merah. Nah, sama ini 2. Nah, merah. Nah, jadi angkanya yang jadi perhatian ini aja. 1, 2, 3, 4. Nah, baru kita kata-katain. Dari tabel 413 di atas, maka untuk persamaan regresi Y atas X2 menunjukkan nilai P-SIG adalah 0,820. Lebih besar dari 0,05 kan? Nah, atau F hitung 0,728. Nah, sedangkan F tabel dengan DK pembilangnya 31 yang ini, yang disebut DK pembilang pada kolom division for linearity, DK penyebut yang ada di kolom Witten group. Nah, DK pembilangnya 31, DK penyebutnya 42. Pada taraf kepercayaan atau signifikansi alfa 0,05 adalah, nah kita lihat dulu sekarang, kita coba 3142 ya itunya. Tabel F. Oke. Lihat 31 ke samping, 42 ke bawah. 31. 31 nggak ada, berarti pakai 30 ya. Pakai 30 karena 31 nggak ada, langsung 35. Berarti yang terdekat adalah 30. Nah, kolom ini ke bawahnya 45. 45. Nah, berarti yang ini. Saya gedein dulu. Nah, 1 hasilnya ke sini 31 berarti lihat 30, ke bawahnya 45 ya. Hasilnya 1,71. Boleh ditambah 0, 1,710. Nah, kita lihat ke sini. Nah, 1,710 ya yang ini. 1,710. Nah, sorry. Ya. Ini benar nih. 0,728. F hitung 0,728 lebih kecil dari F tabel 1,710. Betul kan ya? Lebih kecil. Berarti ini dua-duanya terpenuhi. Berarti HO diterima, HI ditolak. Dengan demikian, maka dapat ditafsirkan bahwa persyaratan linearitas model persamaan regresi Y atas X2 adalah terpenuhi. Dengan kata lain, model persamaan regresi Y atas X2 adalah linear. Nah, kita rekap. Jadi tadi kan udah kita udah diuji Y atas X1, Y atas X2. Y atas X1 DK pembilangnya 27, DK penyebutnya 46. Kemudian ini 40. Ini 42 deh, bukan 46 tadi. Jadi coba kita lihat lagi, salah tadi saya lihat tabelnya. 42 ke sampingnya, ke bawahnya. 30, nah berarti kan 31, 30. 42 karena tidak ada 42, ambil yang 40, berarti 1,74 benar. 1,740 ya. Salah tadi lihatnya. Ini 1,740. 1,740. Nah, ini
DK pembilang 31, DK penyebut 42, 0,28, F hitungnya, F tabelnya 1,740. Berarti persamaan regresi linier, yang ini juga persamaan regresi linier. Selesai sudah nih. Ya. Untuk uji linearitas gitu aja. Jadi ingat patokannya F nilai P sig. Nah, ini ininya. Apa namanya? Nah, kriteria pengujiannya persamaan regresi linier jika nilai P sig lebih besar 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel. Jadi kebalikannya. Ada pertanyaan? Sampai di situ ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Iya Pak, lanjut. Nah, ke uji homogenitas. Ini paling gampang uji ini. Uji homogenitas ini paling mudah. Oke, kita kembali ke SPSS. Ya. Analyze, ini untuk uji homogenitas ya. Analyze regression. Kemarin regression udah dipakai untuk uji normalitas ya. Tapi ini beda. Regression, kemudian linear. Nah, tadinya kan gini. Nah, balikin dulu deh. Nah, variabel Y-nya masuk di dependen. Variabel X1-nya masuk di independen. Nah, ini statistik udah kita pakai untuk uji deskriptif, shift untuk uji normalitas, option tadi untuk uji linearitas. Sekarang yang belum dipakai adalah plot. Plot, nah klik plot, nah keluar ini. Nah, ini tadinya begini. Nah, ini tadinya begini. S-resid masuk ke Y, S-resid masuk ke Y, Z-prid, nah Z-prid masuk ke X. Jangan salah nih banyak pilihannya. S-resid masuk di Y, Z-prid masukin di kolom X. Nah, setelah itu ada histogram di checklist, kemudian continue, oke. Nah, gambarnya kelihatan ya. Nah, share lagi untuk output. Nah, ini. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, untuk uji homogenitas, kesimpulannya begini. Kalau ini ada titik-titik kelihatan kan? Mega kelihatan? Nah, moodnya dibuka aja. Kelihatan. Nah, kalau titik-titik ini, ya, ini ada min 4, min 2, 0, 2, 4. Nah, di garis 0 ini tarik ke sini, 0. Kalau titik-titik ini jumlahnya ada sejumlah sampel kita 75 orang. Jadi titik-titik ini ada 70 titik. Jadi disebut homogen atau disebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Ini namanya uji heteroskedastisitas. Apabila titik-titik ini menyebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y. Ini yang menyebar nggak nih? Menyebar. Ya. Artinya kalau kita tarik garis dari titik 0 ini, titik-titik ini ada yang di atas 0, ada yang di bawah garis 0. Gitu. Nah, kalau semuanya di atas atau sebaliknya semuanya di bawah, itu berarti tidak homogen. Karena ini ada yang di atas, ada yang di bawah, maka homogen. Syarat yang kedua adalah tidak membuat pola tertentu, misalnya menggumpal seperti bola, gitu ya, atau membuat satu bentuk misalnya huruf A itu namanya membuat pola tertentu. Ini tidak membuat pola tertentu, maka ini adalah homogen. Oke, kita masukkan ke dalam bab 4-nya. Nah, ini namanya uji asumsi heteroskedastisitas regresi.
Dalam suatu model regresi sederhana atau ganda, perlu diuji asumsi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Kesamaan varian residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lain, atau dengan kata lain model regresi yang baik bila varian itu rata-rata kelompok dari pengamatan ke pengamatan lainnya adalah homogen. Nah, kita lihat, pindahkan ke sini gambar tadi, kita tarik garis ke sini. Ternyata titik-titik menyebar di atas dan di bawah titik nol pada sumbu Y, ya. Jadi menyebar dan tidak membuat pola tertentu. Nah, jadi rumusannya begini. Berdasarkan gambar di atas, ternyata titik-titik menyebar di atas dan di bawah titik nol pada sumbu Y dan tidak membuat pola tertentu. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dengan kata lain, varian kelompok kinerja guru adalah atas kepemimpinan transnasional kepala sekolah adalah homogen. Ya. Oke, paham sampai sini? Oke. Ya Pak, insya Allah. Ya, satu lagi. Sekarang Y atas X2 ya. Coba kita lanjutkan. Kembali ke SPSS. Ulangi ya. Langkah pertama analyze, selalu analyze. Analyze, kemudian regression ke kiri, ke kanan, linear. Nah, yang kepemimpinannya keluarkan. Kemudian yang kompetensi pedagogik masuk. Kemudian apa tadi? Plot. Nah, yang S-resid dari sini masuk ke sini, yang Z-print masuk ke X. Histogramnya di checklist, continue, oke. Nah, lihat di bawah gambar. Nah, ini gambarnya lebih ngumpul lagi. Tapi dia berada di atas dan di bawah sumbu titik nol pada sumbu Y. Kita pindah ini enggak kelihatan ya. Nah, kelihatan sekarang ya. Ini gambar untuk kinerja X2 atas Y. X2 kompetensi pedagogik atas kinerja guru. Gambarnya seperti ini. Jadi kalau ini ditarik garis ke sini dari titik nol, maka kelihatan titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah titik nol. Sehingga ini dikatakan homogen. Jadi terpenuhi ini persyaratannya tiga-tiganya. Nah, ini baru dipindahkan ke bab 4. Kita buka bab 4-nya. Nah, kita tarik. Nah, kelihatan di sini di bab 4. Di bawah dan di atas dan tidak membuat pola tertentu. Baru rumusnya. Berdasarkan gambar di atas, ternyata titik-titik menyebar di atas dan di bawah titik nol pada sumbu Y dan tidak membuat pola tertentu. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dengan kata lain varian kelompok kinerja guru atas kompetensi pedagogik adalah homogen. Nah, ini rekapnya. Untuk Y atas X1 tidak terjadi heteroskedastisitas. Titik-titik menyebar di atas dan di bawah titik nol pada sumbu Y. Varian kelompok homogen. Y atas X2 tidak terjadi heteroskedastisitas. Titik-titik menyebar di atas dan di bawah titik nol pada sumbu Y. Varian kelompok homogen. Nah, keterangannya nih, kriterianya. Varian kelompok dapat dikatakan homogen jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah titik nol pada sumbu Y dan tidak membuat pola tertentu. Ini patokannya. Nanti di rumah dilanjutkan. Sampai sini paham? Bisa ya? Oke. Nanti boleh ditonton lagi di di videonya karena saya rekam, mudah-mudahan nggak lewat lagi. Ada yang mau ditanyakan? Nah, udah selesai. Minggu depan kita sudah mulai latihan uji hipotesis. Tapi sebelumnya saya akan memberikan latihan. Nanti saya email ke ketua kelas ya, termasuk video ini soal latihan. Nah, besok silakan dikerjakan dulu di rumah sebelum kita kuliah. Nanti yang mempresentasikan mahasiswa. Nanti tapi saya tunjuknya nanti. Misalnya gini.
Pak Mujahidin silahkan uji normalitas distribusi segala taksiran Y atas X1. Nah, Bu Imroatul uji normalitas Y atas X2 misalnya. Ibu Mega misalnya uji linearitas Y atas X1. Pak Juprin misalnya uji linearitas Y atas X2. Pak Tantri misalnya uji heteroskedastisitas ya. Tapi nanti saya nunjuknya nanti supaya semua bisa mengerjakan, insya Allah mudah. Nanti dengan Anda lihat videonya ulang bisa ngerjakan. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Ini Eja, ini ada nggak hadirnya nih? Hadir, Ustaz. Hadir. Oke, terima kasih kalau begitu. Pak Dokter. Apa namanya? Saya absen dulu ya. Izin Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Pak Ibnu ada ya? Ada. Assalamualaikum. Pak Samsurijal nggak kelihatan? Assalamualaikum. Ada nggak? Ada, Pak. Oh iya ada tuh Pak Ada. Samsul. Ada. Pak Umaydi ada ya? Pak Mujahidin Hasan ada? Ada. Pak Tandri ada? Pak Wahab ada? Pak Pir Nazik ada? Hadir, Pak. Pak Haji Isro ada nggak? Nggak kelihatan? Izin. Ada, Pak. Mungkin ya. Iya. Pak Muhammad Ridho? Ya, nggak datang. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Bu Mega ada? Bu Laili ada nggak? Bu Laili tidak ada. Nggak ada, Pak. Izin. Nggak ada. Bu Imratul ada. Bu Nurul Hijrah nggak ada. Pak Lalu Khairul Anam nggak ada ya? Ada, Pak. Jamal Munawar ada kan? Ada, Pak. Ada. Ada. Pak Hilman Haikal nggak ada. Pak Rizky Mumtaz ada ya? Tadi pertama dia datang. Bu Mimi Jamila nggak ada. Nggak ada, Pak. Bu Warengga ada. Pak Nur Solihin tadi ada. Pak Nur Solihin ada. Ada apa? Pak Firdaus. Ada. Izin tadi. Izin ya. Pak Juprin ada. Bu Peti Pera ada Halo nggak? Pak. Pak Dokter. Ada, Pak. Oh ada Bu Peti ya. Waalaikumsalam Oke. Pak Dokter. Ya? Mohon maaf tadi ada acara pernikahan Pak. Jadi Oke, nggak apa-apa. Nanti antum tonton videonya aja ya. Bisa ngikutin insya Allah. Oh siap. Iya, Pak. Ya, baik, Siap Pak. saya akan kirim video ini sama tadi materinya, materi yang barusan kita bahas, sama soal latihan untuk minggu depan, ya. Latihan aja. Nanti di antara antum yang menjelaskan, yang presentasi, ya. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.